Tanggal 9 Agustus tahun 2019, Ihab adalah seorang pria Palestina yang tinggal di Kanada. Gerak tubuhnya gelisah ketika mengantri untuk naik pesawat. Dia nggak sabar segera sampai Palestina. Adik perempuannya bernama Isra akan segera menikah. Itu memang tujuan awalnya, tapi sekarang ada hal yang jauh lebih genting. Selama duduk di bangku pesawat itu, Ihab hampir tidak bisa menahan amarahnya. Rasanya ingin meninju penumpang perempuan yang mirip adiknya. Pesawat pun mendarat. Ia menumpang mobil ke apartemennya di Bethlehem, tepi barat. Ayahnya menyambutnya sebelum dia bisa naik ke lantai 2. Tidak ada kebahagiaan yang tersisa di wajah ayahnya dari pernikahan putrinya yang akan datang. Yang ada hanyalah tatapan penuh kebencian. Mulai dari tangga, Ihab bisa mendengar suara itu, suara adik perempuannya. Suara melengking yang setengah menangis, setengah kesakitan. Bagi Ihab, itu adalah suara perempuan jahanam yang telah melakukan dosa besar. Pintu pun ditutup. Mata Ihab nyalang mencari kesana kemari adiknya itu. Tangannya sudah gatal gak ketahan. Rupanya, Isra sedang bergulat dengan saudara laki-lakinya di balkon. Ihab bergegas mengarah ke sana untuk membantu Muhammad dan Anas menangani Isra. Tapi baru sampai tengah ruang tamu, Isra tiba-tiba hilang. Ia pun sampai di balkon. Anas dan Muhammad sedang menengok ke bawah. Di sana, di atas permukaan tanah, Isra tergeletak. Semua laki-laki di situ lari ke bawah. Mereka menemukan Isra yang tidak bergerak dan menggotongnya kembali ke lantai 2. Sinar senja sudah menghilang sepenuhnya menuju larut malang. Seorang tetangga yang mendengar keributan akhirnya menyambangi kediaman keluarga Grayeb. Ketika pintu dibuka, ia langsung dihujani jeritan perempuan berbarengan dengan bacaan ayat Al-Quran dari seorang pria. Yang membukakan pintu itu menjelaskan, anak perempuan mereka, Isra, sedang kesurupan. Si tetangga memutuskan kembali ke rumahnya. Ternyata bukan situasi darurat, pikirnya. Pada dini hari keesokan harinya tanggal 10 Agustus, keluarga membawa Isra ke rumah sakit. Di mobil, Ihab melirik Isra. Adiknya itu meringkuk di bangku hampir tidak sadarkan diri. Hanya erangannya yang menandakan dia masih hidup. Ada sedikit rasa iba di hatinya, namun lagi-lagi video itu muncul di ingatannya. Video yang telah menarik kecaman dari sejumlah kerabat. Beberapa hari sebelumnya, semua nampak sempurna bagi Isra. Isra sedang berada di puncak karirnya sebagai perias atau makeup artist. Followernya di Instagram mencapai angka 20 ribuan. Dan yang paling penting, ia akan segera menikah dengan tunangannya. Hari sudah ditentukan, gedung resepsi dan busana mempelai sudah dipilih. Sampailah di hari yang mengubah segalanya. Keluarga Isra ingin dia bertemu dengan tunangannya untuk membicarakan persiapan pernikahan mereka lebih lanjut. Isra ditemani kakak perempuannya mengobrol dengan calon suaminya di kafe. Tapi di kafe itu ia melakukan perbuatan yang fatal. Dalam suasana hati yang berbahagia, Isra mengangkat HP-nya, membuka aplikasi kamera, dan menekan tombol rekam video. Ia kemudian menguploadnya ke Instagram. Alhasil, video Isra sedang bersantai dengan tunangannya ditonton oleh sanak saudara dan teman. Di dalam mobil itu, pertemuan di kafe serasa kejadian di masa lalu bagi Isra. Dia cuma kepikiran gimana caranya tetap sadarkan diri. Matahari mulai menerangi lorong rumah sakit saat dokter keluar dari ruang pemeriksaan. Ia menghampiri keluarga Isra dengan kabar bahwa Isra harus dioperasi. Tulang punggungnya patah. Ayah Isra menolak, alasannya tidak punya biaya. Isra diopname selama sehari di sana. Perawatannya hanya diberikan obat pereda nyeri. Sementara itu, sumber rasa sakitnya, yakni tulang punggung patah, tidak diperbaiki. Tidak mau ambil risiko,
rumah sakit merujuknya ke rumah sakit Hussein yang lebih besar dan lengkap. Keluarga Isra menuruti, tapi bukannya pengobatan yang didapat di rumah sakit baru inilah penderitaan Isra akan semakin memburuk. Ruang rawat Isra adalah kamar kelas privat yang hanya berisi satu pasien. Di lorong depan kamar inilah sebuah bukti baru akan terekam lewat video. Pada waktu itu, keluarga Isra ingin melakukan kunjungan pada jam jenguk. Namun, hal aneh terjadi. Sejumlah staf rumah sakit menyuruh perawat dan keluarga pasien lain untuk menjauh dari kamar Isra berada. Menurut para saksi, hal ini terjadi setiap kunjungan keluarga Isra. Semua orang disuruh menjauh. Mungkin saat lengah, atau mungkin para staf tidak mengira suaranya akan sekeras itu, tapi seorang keluarga pasien lain berhasil merekam. Dalam rekaman tersebut, terdengar teriakan seorang perempuan diiringi dengan bunyi benturan benda tumpul. Pada tanggal 13 Agustus, orang tua memaksa rumah sakit untuk melepaskan Isra. Padahal, Isra tetap belum dioperasi karena penolakan keluarganya. Maka rumah sakit meminta orang tua Isra tanda tangan pernyataan tidak akan meminta tanggung jawab jika anak mereka kenapa-napa. Dari sini, nasib Isra bisa dibilang memasuki babak yang paling menyiksa. Pada tanggal 13 Agustus itu ketika ia selesai opname, Isra harus menempuh perjalanan panjang keluar kota. Bayangkan, dengan keadaan punggung yang patah, harus merasakan getaran dan guncangan di mobil. Orang sehat saja bakal merasa pegal kalau harus rebahan di mobil yang berjalan. Tapi yang paling sedih ini adalah tujuan mereka. Isra dibawa keliling dari satu kota ke kota lain, satu desa ke desa lain, hanya untuk menemui dukun. Berbagai dukun sudah mereka coba, tapi Isra terus mengerang, nangis seperti orang kesurupan. Inilah kedok yang akan dipakai keluarga Isra untuk menutupi perbuatan mereka yang sesungguhnya. Setelah lebih dari seminggu penderitaan panjang Isra, pada tanggal 23 Agustus ia menghembuskan napas terakhir. Rencananya, keluarga ingin mengadakan pemakaman yang normal. Akan tetapi, video rekaman di lorong rumah sakit itu sudah terlanjur viral. Netizen mencocokkan rekaman itu dengan kematian Isra yang tidak berselang lama. Timbul tuntutan bagi pihak berwenang untuk menyelidiki. Bagaimanakah respon keluarga Isra? Mereka bersikukuh bahwa Isra meninggal akibat ulahnya sendiri. Katanya mereka juga bingung, anak itu berubah menjadi tidak terkendali, mengamuk di rumahnya. Hingga puncaknya, Isra menjatuhkan diri dari balkon yang berakibat sidera yang merenggut nyawanya. Mereka membantah telah mengabaikan Isra. Mereka berupaya menyembuhkannya lewat, tanda kutip, penyembuh tradisional. Pada tanggal 13 September, Jaksa Agung Tepi Barat merilis hasil penyelidikan. Hasil otopsi menghancurkan narasi keluarga bahwa penyebab kematian Isra adalah cedera akibat menjatuhkan diri dari balkon. Otopsi menemukan luka dan lebam pada tubuh Isra itu terlalu menyeluruh dan tersebar. Bekas-bekas kekerasan itu juga ditemukan di bagian tubuh yang sulit untuk dibuat oleh diri sendiri. Kesimpulannya, ada tangan-tangan lain yang meninggalkan trauma di tubuh Isra. Dua kakak laki-laki yakni Ihab dan Muhammad Grayeb diamankan beserta ayah mereka. Begitu juga kakak ipar Isra, Anas Grayeb, ikut digiring polisi. Peradilan pun dimulai. Muncul motif mengapa mereka menganiaya Isra.
Video yang menangkap kehangatan Isra dan calon suaminya di kafe itulah kuncinya. Video itu mereka anggap telah mencoreng kehormatan keluarga. Pasangan seharusnya tidak boleh terlihat berduaan sebelum menikah, walaupun itu di tempat umum dan ditemani saudara lain. Walaupun pertemuan itu mereka sendiri yang menyarankan. Bagi para pelaku, nama baik hanya bisa dibersihkan dengan membuktikan kepada pihak yang nyinyir bahwa mereka bisa menghukum tegas. Hukuman vonis yang dijatuhkan memicu kemarahan publik. Bukannya pembunuhan berencana, mereka hanya dikenakan pasal pemukulan sampai meninggal. Akibatnya, mereka terbebas dari hukuman mati. Dan juga durasi hukuman penjara juga tidak dibocorkan ke umum. Memang banyak tanda tanya yang belum terjawab. Misalnya, nasib calon suami Isra. Tapi yang secara pribadi mengganjal di hati saya, apakah nggak satu pun di rumah tangga itu yang punya hati dan berani menggagalkan? Gimana menurut kalian? Kalian bakal ngomong apa ke para pelaku?